Alhamdulillah, waskuru ala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di majelis hari ini kita akan membahas seputar keikhlasan dalam beramal ya, atau sirriyah dalam beramal, maksudnya rahasia ya. Sirriyah itu merahasiakan amal ya. Bahwasanya kalau sudah beramal maka tidak perlu dipandangi dan diceritakan ke sana kemari ya. Saat Allah menginginkan banyak kebaikan untuk seorang hamba, nah di sini ada 3 nih ya. Tiga kriteria Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Yang pertama, Allah cabut dari hatinya pandangan atau kekaguman terhadap amal-amal baiknya ya. Jadi Allah cabut kekaguman manusia ya gitu dari amal-amal yang telah dia kerjakan. Jadi seseorang itu ketika Allah menginginkan kebaikan padanya, maka tidak perlu mengambil rasa kekaguman manusia gitu. Mengambil misi ingin dikagumi manusia gitu. Nah, itulah yang pertama. Sehingga tentunya tidak boleh adanya kagum terhadap diri sendiri, takjub terhadap diri sendiri ya. Merasa diri punya kelebihan dan sebagainya gitu ya gitu. Nah, itu orang yang dia diinginkan oleh Allah kebaikan padanya ya gitu. Sehingga rasa penghargaan atau bagaimana gitu ya terhadap amal-amalnya dia tidak pentingkan hal itu gitu ya gitu. Dia mengalir saja ikhlas dalam beramal ya gitu. Karena itu targetnya adalah mencari ridha Allah ya itu. Itu wa may yasri nafsahu batiqa amardatillah ya gitu. Jadi mencari ridha Allah itu yang dia cari. Hanya ridha Allah satu-satunya, dan balasan tentunya hanya dari Allah ya. Tidak perlu dia jadikan target sebuah balasan bagaimana, tentunya pasti sudah ada ya. Terus yang kedua, dan Allah cabut dari lisannya untuk menceritakan amal-amalnya kepada manusia. Jadi dicabut juga dari lisan ya. Bukan hanya lisan sekarang mah ya. Lisan anggota badan untuk menceritakan kepada orang lain ya gitu. Sekarang bukan hanya lisan tapi ngetik saja gitu ya gitu. Mengetik untuk menyebarkan amalnya ke orang lain ya, dia dihentikan dari situ ya. Untuk kebaikan pada dirinya ya itu. Orang yang Allah inginkan padanya kebaikan gitu ya. Dia habis apa atau dia sedang apa, dia akan apa gitu ya. Itu enggak dia ceritakan ya gitu. Itu orang yang benar-benar diinginkan kebaikan padanya gitu ya gitu.
Bahkan dia tidak suka ketika orang mengetahuinya gitu. Ada beberapa kisah ya tabiin tuh ya, tabiin yang suka sholat sunnah gitu. Suatu saat kan dia sholat sunnah tahajud ya gitu. Pas ada datang orang, dia percepat sholatnya ya supaya nggak kelihatan orang gitu. Gitu ya, dia baca sholat yang pendek gitu ya gitu. Dia peringkas hingga akhirnya nggak kelihatan orang gitu. Nah kayak gitu. Itu sampai segitunya gitu. Seolah dia berbuat amal tidak. Iya. Seolah-olah dia tidak dianggap tahajud gitu. Iya. Tidak ingin kelihatan orang gitu. Iya. Yang disirkan benar-benar. Iya. Itulah yang kalau bisa kita lakukan seperti itu semua. Amalan-amalan benar-benar. Iya. Memang di zaman sekarang itu bukan hanya amal tapi keilmuan juga harus dipiralkan itu gitu ya, kebanyakan kayak gitu bilangnya ya. Jadi kebanyakan bilangnya yang sekarang itu amal maupun ilmu itu harus dipiralkan, padahal nggak begitu juga ya gitu. Justru harus ilmu dulu sebelum amal. Ya justru ilmu dulu sebelum beramal ya. Dulu yang kita kuat. Hanya nggak penting juga sebenarnya dipiralkan ya gitu. Kebanyakan kan bilangnya kayak gitu, harus dipiralkan. Sebenarnya nggak kayak gitu ya gitu. Ya mau bisa bagaimana kalau ilmunya juga nggak ada, iya. kita akan berbuat yang seperti itu yang kita maksud itu. Kembali di landasan amal itu sendiri ya gitu. Iya. Landasan amal itu sendiri adalah bagaimana keikhlasan ya gitu. Dia diketahui ilmunya ya atau diketahui amalnya atau tidak diketahui ya bukan masalah sebenarnya gitu ya gitu. Hanya saja memang untuk menyebarkan ilmu ya itu sangat penting gitu ya gitu. Tapi bukan artinya dia merasa unggul dengan ilmunya kemudian ketika menyampaikan ilmu merasa bagaimana gitu ya, sudah mengisi ilmu dan sebagainya gitu ya. Sudah mengisi kajian dan sebagainya gitu kan. Merasa tinggi dan sebagainya itu. Nah itu yang jadi kelirunya di situ ya gitu. Jadi apapun dalam beramal ya, amal itu adalah berbagi ilmu, berinfak, atau kewajiban yang merupakan ubudiyah kepada Allah, itu harus dirahasiakan gitu. Gitu. Sampai hafalan juga harusnya dirahasiakan juga gitu. Walaupun ya ada maslahat-maslahat ya tidak masalah gitu ya kalau memang maslahat itu adalah maslahat keilmuan ya gitu. Tapi ya jangan dia sebar kebanyakan kemana-mana gitu ya gitu. Itu yang jadi catatan gitu ya gitu. Nah makanya di sini bagaimana bukan artinya media itu jadi sebuah penghalang gitu. Tapi bagaimana memaksimalkan amal solih dengan amal soleh itu dia bukan ingin terkenal, tapi nantinya dia akan dikenal oleh penduduk langit, penduduk bumi pun akan menyayanginya. Itu yang paling penting yaitu. Bukan dia ingin terkenal kemudian ingin mendapatkan kasih sayang atau cinta dari seseorang atau misalnya ingin mendapatkan penghargaan dari seseorang, bukan seperti itu. Ingin sesuatu dari orang lain, itu bukan seperti itu. Nah kembali landasan dalam beramal itu sendiri ya gitu. Fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik. Wala yusrik itu adalah keikhlasan itu ya gitu. Keikhlasannya. Yang ketiga, kemudian Allah sibukkan dirinya untuk memandangi dosa-dosanya. Dan senantiasa hal itu terpampang di kedua matanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi malah dia bukan mengagumi dirinya sendiri, ingin merasa orang lain takjub pada dirinya dan sebagainya ya. Tapi dia malah terus introspeksi memandangi dosa-dosanya ya. Gitu. Memikirkan atas kekurangan diri ya. Iya, memikirkan atas kekurangan dirinya gitu. Sibuk memikirkan kekurangan diri, otomatis tidak sempat memikirkan kesalahan orang lain. Betul. Justru untung kalau seandainya bisa sibuk memikirkan atas kekurangan diri,
daripada kita mengorek-ngorek Nah itu. kekurangan orang lain, Iya. kekurangan diri dulu. Nah itulah memang benar. Ya. Iya, jadi nggak sibuk dengan kekurangan atau kesalahan orang lain gitu ya gitu. Justru kesalahan dirinya dia sibuk gitu ya gitu. Bagaimana memperbaikinya, bagaimana bertobat atas dosa-dosanya, bagaimana jumlah dosa yang dia lakukan gitu ya gitu. Seakan-akan ya jumlah dosa yang dilakukannya lebih banyak daripada amal yang dia lakukan gitu ya gitu. Itulah seharusnya pribadi yang diwujudkan pada saat ini ya gitu. Bukan merasa dirinya unggul atau bagaimana, tapi merasa dirinya kurang dan selalu kurang gitu ya gitu. Kurang ilmu gitu ya gitu. Kurang amal gitu ya. Kurang ilmu dia menuntut ilmu, kurang amal dia bersegera dalam beramal gitu kan gitu. Terus juga banyak dosa ya dia bersegera dalam taubat gitu. Nah itu bukan merasa lebih dan sebagainya gitu. Nah disinilah bagaimana yang pertama itu dia merahasiakan amalnya, yang kedua kuatkan keikhlasannya, yang ketiga dia senantiasa menjadi hamba yang bertobat ya gitu. Dan sungguh amalan-amalan yang diterima itu adalah yang diangkat dari hati untuk memandanginya ya gitu, dan diangkat dari lisan untuk menceritakannya. Maksudnya adalah bagaimana dari hati kita untuk memandangi sebuah amal itu, kemudian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan. Nah itulah amalan yang diterima gitu ya gitu. Kemudian dari lisan maksudnya ilmu untuk disebarkan gitu ya gitu. Dengan ikhlas pula ya gitu. Bukan ingin terpandang dan sebagainya. Itulah ilmu yang disebarkan dengan manfaat kebaikan untuk orang lain ya gitu. Bukan hanya kebaikan untuk dirinya sendiri ya, tapi kebaikan untuk orang lain. Dia sebarkan ilmu. Dia senantiasa mensiasati ilmu untuk orang lain. Bahkan dia mempersiapkan tentunya bagaimana ilmu itu bisa tersebar gitu ya, menjadi panitia dan sebagainya. Nah, itulah menjadi upaya orang itu agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana hikmah dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Thariq al-Hijratain. Nah, tentunya ini menjadi pelajaran buat kita di dalam hidup ini. Pasti kita menginginkan kebaikan ya. Kita pasti menginginkan kebaikan ya. Dan tentunya hanya kebaikan yang satu, kebaikan itu kebaikan yang kekal, yaitu kebaikan dari Allah ya gitu. Nah tentunya inilah cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu rahasiakan amal, kemudian tingkatkan keikhlasan, dan juga segerakan bertobat. Nah itu saja dahulu untuk mutiara hikmah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti akan ada pembahasan yang lain. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.